Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait titik pusat massa atau lebih tepatnya adalah susunan benda satu dimensi gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas itu semua, kalian pernah lihat gak sih benda yang disusun setimbang kayak gini? Kenapa ya? Ternyata ini tuh ada kaitannya dengan titik pusat massa, yaitu ketika kita menahan benda tersebut tepat di titik pusat massanya, maka benda tersebut akan setimbang. Emang titik pusat massa itu apa sih? Jadi gini, bayangin aja ini merupakan suatu benda nih. Yang namanya benda itu kan terdiri dari partikel-partikel yang memiliki berat sebesar W. Gambarnya itu kurang lebih kayak gini nih. Terus yang namanya gaya berat adalah resultan dari seluruh gaya berat benda yang terdiri dari bagian-bagian kecil. Dan yang namanya titik pusat massa adalah titik tangkap gaya beratnya. Semisal dari ini semua, kalau kita sederhanakan, maka akan diperoleh titik tangkapnya tuh semisal di sini nih. Ini merupakan titik tangkap dari gaya beratnya atau yang kita kenal sebagai titik pusat massa bendanya yang kita koordinatkan dengan X0, Y0 nih. Gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai kebayang belum definisi dari titik pusat massa? Kalau udah, sekarang ada informasi penting nih, yaitu adalah untuk benda yang simetris dan homogen, titik pusat massa bendanya itu tuh berada di bagian tengah. Misalkan aja kita punya tiga benda yang kayak gini nih. Untuk benda ini, titik pusat massanya itu di sini nih. Dengan jaraknya adalah setengah L. L adalah panjang bendanya ya. Kemudian untuk persegi ini, kalau kita gambarkan diagonal kayak gini, maka akan diperoleh titik pertemuan. Nah, titik pertemuan ini merupakan titik tangkap dari gaya beratnya atau kita kenal sebagai titik pusat massanya. Dan kalau persegi panjang juga sama nih, yaitu titik tangkapnya atau titik pusat massanya ada di sini. Ngomong-ngomong soal titik pusat massa, ada tiga pokok bahasan nih. Yang pertama adalah untuk benda yang tersusun dari satu dimensi. Kemudian untuk susunan benda dua dimensi dan susunan benda tiga dimensi. Di video kali ini kita hanya akan ngebahas yaitu titik pusat massa untuk susunan benda satu dimensi dulu aja kali ya. Jadi bayangin aja ada sebuah benda yang kayak gini. Ini merupakan benda pertama. Kemudian ada benda kedua yang kita susun kayak gini nih. Ada benda ketiga yang kita susun dengan kayak gini. Dan ada benda keempat nih yang kita susun kayak gini. Terus di sini kita pengen tahu nih, dari susunan benda satu dimensi ini, titik pusat massanya itu ada di mana sih? Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita gambarkan dulu nih, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya nih. Kemudian kita uraikan titik pusat massa benda 1, 2, 3, dan 4. Titik pusat massa benda 1 yaitu terletak di X1 dan Y1 nih. Kemudian untuk benda 2, 3, dan 4 sama ya caranya, yaitu kita uraikan koordinat X, Y-nya. Dan karena kita pengen tahu di mana titik pusat massa bendanya pada susunan di atas, kita bisa gunakan yang namanya untuk sumbu X adalah X sama dengan X1 dikalikan dengan W1 tambah X2 dikali W2 tambah X3 dikali W3 tambah X4 dikali W4 dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Di mana nilai X1 ini merupakan koordinat benda 1 pada arah sumbu X yaitu yang ini. X2 merupakan koordinat sumbu X pada benda 2 dan seterusnya nih. Sedangkan untuk sumbu Y sendiri itu nilainya adalah Y sama dengan Y1 dikali W1 tambah Y2 dikali W2 tambah Y3 dikali W3 tambah Y4 dikali W4 dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Oke, ini merupakan formula untuk mengetahui titik pusat massa benda dalam koordinat sumbu X dan sumbu Y. Terus kalau seandainya nih nilai gaya beratnya kita uraikan, maka akan diperoleh kayak gini nih. Di mana gaya berat itu merupakan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi ya. Berarti untuk sumbu X sendiri yaitu X sama dengan X1 dikalikan dengan gaya beratnya yaitu M dikalikan dengan G. Begitu juga untuk bagian penyebutnya yaitu kita uraikan menjadi M kali G.
Kalau kita kelompokkan nilai G-nya, yaitu percepatan gravitasi, maka diperoleh yaitu kurung buka X1 dikalikan dengan M1, tambah X2 dikali M2, tambah X3 dikali M3, tambah X4 dikali M4, kurung tutup dikalikan dengan G. Begitu juga pada penyebutnya. Nilai G dapat kita coret, sehingga yang tersisa apa? Yaitu X sama dengan X1 dikali M1 tambah X2 kali M2 tambah X3 kali M3 tambah X4 kali M4 dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 nih. Oke, ini merupakan formula lain dari koordinat pusat massa pada sumbu X. Begitu juga pada sumbu Y nih, yaitu Y sama dengan Y1 dikali M1 tambah Y2 dikali M2 tambah Y3 dikalikan dengan M3 tambah Y4 dikali M4 dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah M3 tambah M4 nih. Oke, kita udah punya dua rumus alternatif nih untuk mengetahui pusat massa benda pada susunan benda satu dimensi. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Jika diketahui panjang benda 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah 2 meter, 1 meter, 2 meter, dan 4 meter, yang ditanya adalah di manakah titik pusat massa di atas. Dan diketahui juga nih bahwa gaya berat benda 1, 2, 3, dan 4 adalah sama besar, yaitu 1 kilogram. Diketahui bahwa L1-nya sama dengan 2 meter kan, L2 1 meter, L3 yaitu 2 meter, dan L4 adalah 4 meter. Yang ditanya yaitu di mana sih koordinat titik pusat massanya dalam sumbu XY gitu. Kita tinjau benda pertama dulu aja kali ya. Pada arah sumbu X, nilainya yaitu X1 sama dengan L1 dibagi dengan 2, yaitu pada bagian tengah dari benda 1. Nilainya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter. Sedangkan untuk Y1 yaitu koordinatnya adalah L4 dikurangi L2 nggak sih? Sehingga nilainya adalah 4 meter dikurangi 1 meter. Yaitu terletak di Y sama dengan 3 meter nih. Kemudian untuk benda kedua yaitu X2 sama dengan di sini jarak benda 2 terhadap koordinat awalnya yaitu sama dengan panjang benda pertama nggak sih? Yaitu L1 sama dengan 2 meter. Kemudian untuk keduanya adalah L2 dibagi 2 sama dengan 1 dibagi 2 atau 0,5 meter. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita mengukur terhadap titik koordinat awalnya ya. Sehingga kita perlu tambahkan nih yaitu tinggi ini nih adalah 3 meter sama dengan 3,5 meter. Ini merupakan nilai dari Y2-nya. Kemudian untuk benda ketiga yaitu X3 sama dengan L1 tambah L3 dibagi 2. 2 meter ditambah 2 meter bagi 2 adalah 3 meter ya. Kemudian untuk Y3 itu tuh nilainya sama dengan L4, 4 meter. Dan untuk benda keempat yaitu X4 nih, nilainya adalah untuk X4 yaitu L1 ditambah dengan L3 adalah 4 meter. Kemudian Y4-nya yaitu L4 dibagi dengan 2 adalah 2 meter nih. Oke, kita udah tahu nih nilai koordinatnya. Kita pengen tahu dulu deh titik pusat massa pada arah sumbu X, yaitu X sama dengan X1 dikali W1 tambah X2 dikali W2 tambah X3 kali W3 tambah X4 kali W4 dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Kalau kita masukkan nilainya yaitu diperoleh 1 dikali 1 tambah 2 dikali 1 tambah 3 dikali 1 tambah 4 dikali 1 dibagi dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 nih. Sama dengan yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi dengan ini semua. Maka diperoleh adalah 10 dibagi 4 yaitu 2,5 meter. Oke, ini merupakan titik pusat massa pada arah sumbu X yaitu terletak di 2,5 meter. Berikutnya, untuk mengetahui pada arah sumbu Y, Y sama dengan Y1 dikali W1 tambah Y2 kali W2 tambah Y3 kali W3 tambah Y4 kali W4 nih. Dibagi dengan W1 tambah W2 ditambah W3 tambah W4. Kalau kita masukkan nilainya yaitu adalah Y1 bernilai 3 dikali 1 tambah Y2-nya adalah 3,5 dikalikan 1 tambah Y3 yaitu 4 meter dikali 1 tambah Y4-nya adalah 2 dikali 1 nih. Dibagi dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 yaitu
3 tambah 3,5 tambah 4 tambah 2 dibagi dengan 1 tambah 1 tambah 1 nih. Sama dengan 3 tambah 3,5, 6,5. 6,5 tambah 4, 10,5. Tambah 2 berarti 12,5 dibagi dengan 4 nih. Nilainya yaitu sekitar 3,1 meter. Oke, ini merupakan koordinat pada arah sumbu Y yaitu 3,1 meter. Berarti kita dapat simpulkan bahwa titik pusat masanya 2,5 meter dan 3,1 meter. Oke, jadi kita udah tahu nih bahwa titik pusat massa pada susunan gambar ini adalah di 2,5 meter dan 3,1 meter, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait titik pusat massa benda untuk susunan benda satu dimensi. Di video berikutnya kita akan ngebahas susunan benda untuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!